Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam channel Katekese Iman Katolik. Terimalah salam manis dari kota Ambon Manise untuk saudara. Oke, hari ini saya akan berkatekese tentang makna tanda salib bagi kita orang-orang Katolik. Jadi pertanyaan yang paling ini adalah, apa artinya kita membuat tanda salib? Jadi kita membuat tanda salib itu biasa dari atas dahi, turun ke dada, atau bahkan ada yang sampai di bagian perut, lalu ke tangan bahu kiri dan bahu kanan. Pertanyaannya adalah, apa maknanya? Jadi maknanya adalah ketika kita menyentuh dahi kita, lalu kita meminta Tuhan untuk memberkati alam pikiran kita. Karena otak itu ada di kepala. Maka ketika kita menyentuh lalu kita mengatakan, Tuhan berkatilah pikiranku atau otakku. Dari otak lalu dia turun ke hati. Di sana kita meminta juga Tuhan untuk tetap tinggal di hati kita. Dan dari hati itulah Tuhan mendorong kita untuk berkarya lewat tangan kita bahu kiri dan kanan. Kita berkarya. Jadi secara umum kita mau mengatakan bahwa ketika seseorang membuat tanda salib, lalu dia mengenangkan keseluruhan karya Tuhan Yesus. Dari hidupnya, sengsaranya, wafatnya, atau kematian, dan akhirnya kebangkitan dari alam maut. Itu secara umum. Lalu bagian khusus tentunya kita masuk di bagian biasanya sebelum Injil dibacakan. Ketika imam atau diakon mengucapkan, inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes misalnya, lalu kita membuih dahi kita dengan mengatakan, dimuliakanlah Tuhan. Ada 3 bagian dari tubuh kita yang disentuh. Dahi atau otak, mulut, dan dada kita. Pertanyaannya adalah, apa arti dari masing-masing bagian tubuh yang disentuh dengan jari-jari kita itu? Jadi pada bagian pertama ketika kita menyentuh dahi kita, areal otak, maka kita meminta Tuhan untuk memberkati, sekaligus kita mau mengatakan bahwa dengan pikiran saya mau percaya. Jadi kita meminta bantuan Roh Kudus untuk menerangi otak dan pikiran kita supaya kita percaya kepada Yesus. Itu yang paling penting. Bagian kedua adalah ketika kita menyentuh mulut kita. Ketika kita menyentuh mulut kita, lalu kita meminta Tuhan untuk menguduskan mulut kita supaya lancar mewartakan tentang Yesus atau tentang kasih Bapa kepada dunia. Jadi dari otak turun ke mulut. Dan bagian ketiga tentunya ketika kita menyentuh dada kita. Menentu dada atau hati kita, maka kita mengatakan bahwa Tuhan sekarang tinggallah di dalam hatiku. Karena ketika Yesus atau Tuhan tinggal di dalam hati kita itu, lalu selalu akan membuat kita untuk selalu mengatakan yang baik dan berbuat hal-hal yang baik. Karena itu para sahabat sekalian, tanda salib ini memang tidak secara jelas, juga seperti rumusan Trinitas, Tritunggal, kan tidak secara jelas dikatakan di dalam kitab suci bahwa ini adalah Tritunggal, bukan.
tetapi karena Allah memberikan gambaran sehingga membuat manusia itu membuat kesimpulan bahwa itu adalah Tritunggal. Misalnya, pergilah baptislah orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu gereja menyimpulkan bahwa ini adalah Allah Tritunggal. Demikian pun tentang salib. Maka kita melihat dalam beberapa teks, misalnya dalam Yeskiel 9 ayat 4. Di sana ada perintah untuk menulis huruf T. Jadi T seperti ini, lalu direfleksikan bahwa itu adalah tanda salib. Atau dalam Wahyu bab 7 ayat 3. Di sana juga diserukan bahwa para hamba Tuhan itu akan dimeterai di dahi mereka. Dan ini lalu disimpulkan sebagai tanda salib atau tanda meterai rohani. Juga dalam Wahyu bab 9 ayat 4. Di sana juga ada seruan untuk memberikan meterai di dahi. Dan Wahyu 14 ayat 1. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi dengan seruan-seruan ini lalu gereja menyimpulkan bahwa itu merujuk pada tanda salib. Jadi tanda itu tidak ada di hati saja, tetapi harus diungkapkan secara lahiriah dan dapat dilihat dan dirasakan ketika orang-orang Katolik membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian para sahabat sekalian, pertanyaan berikut adalah, kapan orang-orang Katolik membuat tanda salib? Dan ini kita bisa mengatakan bahwa orang Katolik membuat tanda salib itu pada saat sebelum dan sesudah berdoa. Jadi sebelum dan sesudah berdoa kita biasa buat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kita berdoa. Setelah itu lalu kita buat lagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini sama dengan sewaktu kita merayakan perayaan Sabda atau Ekaristi Kudus. Jadi dalam perayaan Sabda atau Ekaristi Kudus hanya 2 kali tanda salib, pembukaan dan penutup. Itu saja. Jadi itu, atau ketika kita masuk juga di gereja, di sana ada air kudus di pintu gereja, lalu kita memasukkan jari-jari kita, menyentuh air itu, lalu kita membuat tanda salib, dan masuk lalu berlutut. Jadi itu kesempatan pertama sebelum dan sesudah berdoa. Kedua, ketika orang-orang Katolik biasanya melewati bangunan-bangunan atau tempat-tempat kudus. Misalnya gua-gua Maria, mereka biasa berhenti sejenak untuk dan menghadap gua patung itu lalu membuat tanda salib. Atau ketika mereka melewati gereja, karena keyakinan dan memang ini kepastian bahwa Yesus ada di dalam tabernakel, sehingga orang Katolik berhenti sejenak menghadap gereja lalu membuat tanda salib. Lalu berikut, ketika kita melihat salib Kristus, biasanya kita juga, atau ketika kita memohon kepadanya, lalu kita membuat juga tanda salib. Jadi ketika kita melihat salib Kristus, secara spontan kita akan membuat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Juga ketika kita hendak mengusir godaan atau ketakutan maupun mengusir pengaruh roh-roh jahat, maka kita juga biasa membuat tanda salib. Dan yang berikut, ketika ayah sebagai imam di dalam keluarga, dia membuat tanda salib pada dahi anak-anaknya. Para sahabat sekalian, saya kira ini hal-hal prinsipil, tetapi juga praktis, singkat, padat, jelas tentang tanda salib. Dan saya pastikan di episode berikutnya Anda akan
mendapatkan penjelasan tentang makna salib bagi kita orang-orang Katolik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye.